Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Utami. Saya dari kelas E NPM 1811100091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan IPA tentang perubahan wujud benda. Pengertian perubahan wujud benda itu adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Selanjutnya itu adalah mengidentifikasi benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat antara lain itu ada batu, ada logam, dan ada kayu. Benda cair itu ada susu, ada air, dan ada minyak. Benda gas antara lain ada oksigen, ada angin, dan ada asap. Macam-macam wujud benda. Yang pertama ada mencair. Mencair itu adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Yang kedua itu ada membeku. Membeku itu adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi padat. Kemudian yang ketiga itu ada menguap. Menguap itu adalah peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Yang keempat ada mengembun. Mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dan yang terakhir itu ada menyublim. Apa yang dimaksud dengan menyublim? Menyublim itu adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas atau sebaliknya. Yang selanjutnya adalah contoh peristiwa perubahan wujud benda. Contoh mencair itu adalah gula pasir yang dipanaskan akan mencair seperti karamel. Yang kedua itu ada membeku. Contoh membeku itu seperti pembuatan es batu dari air yang ditaruh di freezer kulkas, ditunggu beberapa jam akan membeku. Yang ketiga itu ada menguap. Contoh menguap itu adalah pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan mengering. Yang keempat itu ada mengembun. Contoh mengembun itu adalah air kita isi es batu, kemudian tunggu beberapa menit akan terlihat embunnya di pinggiran gelas. Yang terakhir itu ada menyublim. Contoh dari menyublim itu adalah kapur barus yang diletakkan di kamar mandi, lama-kelamaan akan mengecil. Itu adalah contoh perubahan dari menyublim. Selanjutnya ada praktek eksperimen. Praktek eksperimen ini akan saya jelaskan di PowerPoint dan videonya akan saya masukkan. Perubahan wujud benda. Ini adalah alat dan bahan untuk praktek eksperimen mencair. Alat dan bahan praktek eksperimen membeku. Alat dan bahan praktek eksperimen menguap. Alat dan bahan praktek eksperimen mengembun. Dan yang terakhir ada bahan yang digunakan untuk praktik eksperimen menyublim. Ini adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Cara pembuatannya atau prosesnya ada di video berikut ini. Berikut ini adalah contoh-contoh video eksperimen dari perubahan wujud benda. Yang pertama adalah perubahan wujud benda mencair. Hidupkan kompor dengan api yang sedang atau api yang kecil, kemudian letakkan panci di atas api tersebut. Masukkan gula putih ke dalam panci. Aduk-aduk gula putih tersebut sampai terlihat mencair. Dan akhirnya gula putih mencair. Ini adalah perubahan wujud benda mencair. Yang kedua adalah perubahan wujud benda membeku. Siapkan plastik dan karet. Kemudian isi plastik tersebut dengan air secukupnya. Plastik yang berisi air diikat dengan karet. Kemudian diletakkan ke dalam freezer. Tunggu beberapa jam, setelah itu air menjadi es batu.
Yang ketiga adalah perubahan wujud benda menguap. Siapkan baju kotor yang akan dicuci. Siapkan deterjen. Siapkan air secukupnya. Masukkan baju kotor ke dalam mesin cuci. Masukkan air ke dalam mesin cuci. Masukkan deterjen ke dalam mesin cuci. Putar tombol mesin cuci untuk dapat mencuci pakaian. Kemudian jemur di bawah sinar matahari hingga pakaian mengering. Sinar matahari yang cukup panas dapat mengeringkan pakaian. Dan setelah menunggu beberapa jam, kemudian pakaian mengering. Ini adalah salah satu perubahan wujud benda menguap. Yang keempat adalah perubahan wujud benda mengembun. Siapkan gelas kosong terlebih dahulu. Siapkan air. Tuangkan air ke dalam gelas secukupnya. Kemudian masukkan es batu ke dalam gelas yang berisi air. Dan hasilnya gelas menjadi berembun. Yang kelima adalah perubahan wujud benda menyublim. Ini adalah kapur barus yang masih baru di dalam plastik yang belum terpakai sama sekali. Kemudian kapur barus yang baru dikeluarkan dari plastik untuk membandingkan dengan kapur barus yang telah terpakai. Ini adalah kapur barus yang telah terpakai dan terlihat mengecil. Kemudian ini adalah perbedaan kapur barus yang masih baru dan kapur barus yang telah terpakai. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.